البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita sekarang masih berada pada pembahasan mengenai penyebutan dalil-dalil daripada syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kemarin yang terakhir barakallahu fikum kita telah membaca 6 dalil mengenai yakin dari as-sunnah atau dari Al-Qur'anul Karim. 6. Kemudian sekarang kita akan membaca dalil mengenai na'am al-yakin yang bersumber dari as-sunnah, bersumber dari hadis. Qala asy-syekh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah wa min as-sunnati al-hadits ats-tsabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalil yang dari as-sunnah mengenai al-yakin adalah hadis yang telah datang di dalam sahih. Di dalam sahih masih ada ihtimal sahih Bukhari atau sahih Muslim itu. Tapi kalau sahihain jelas sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah diperselisihkan para ulama mengenai nama beliau. Namun yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia dan termasuk perawi hadis yang paling banyak hadisnya. Cuman beliau sempat mengatakan bahwasannya memang benar beliau hafalannya paling banyak, cuman beliau bisa dikatakan hampir terkalahkan dengan Abdullah bin Amr bin As. Karena dulu Abu Hurairah menghafal sedangkan Abdullah bin Amr bin As menulis. Itu bedanya. Namun walaupun demikian Abdullah bin Amr bin As tidak masuk dalam lingkupan yang paling banyak, cuman juga memiliki hadis yang banyak juga. Namun yang masuk adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Jadi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak ada 7. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan mudah dihafal bagi yang dimudahkan. Paham ya? Barakallahu fikum. Al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Mudah kan? Mudah. Barakallahu fikum. Al-muktsiruna fi riwayatil athar, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in adalah Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah, kemudian setelahnya Ibnu Umar, wa Anasun wal habru itu adalah Ibnu Abbas, kal Khudri Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun Jabir bin Abdullah, wa zaujatun nabiyyi Aisyah ummul mukminin. Apa itu ya? Barakallahu fikum. Jadi 7 ini dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Paham ya? Al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Sudah hafal belum? Itu mudah ya, nanti dihafal. Karena itu termasuk apa? Masuk dalam keutamaan fadailus sahabah, keutamaan sahabat, di antaranya 7 tadi itu yang meriwayatkan hadis paling banyak. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Habr. Al-Habr adalah Abdullah bin Abbas. Kal Khudri maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian zaujatun nabiyyi yaitu Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Paham salah ya? Itu 7 dari kalangan tersebut di antaranya Abu Hurairah ini. Kalau berbicara mengenai biografi Abu Hurairah sangatlah panjang lebar, namun kita ambil intinya yang sangat menakjubkan dan juga perjuangan beliau dalam menimba ilmu
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu suatu ketika Abu Hurairah sangat karena rajinnya dan juga bermajlis mulazamah dengan Rasulullah hingga kelaparan. Suatu ketika hingga kelaparan sampai Abu Hurairah tuh guling-guling barakallahu fikum di tanah saking laparnya itu. Akhirnya ada yang mengatakan, "Ya Abahir abika junun?" Wahai Abu Hurairah, apakah kamu punya penyakit gila? Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Aku enggak gila, cuma lapar." Saking laparnya itu, bayangkan. Akhirnya Rasulullah pun manggil Abu Hurairah, "Na'am barakallahu fikum, kamu sini kamu." Akhirnya dipanggil. Setelah itu Rasulullah mengambil segelas air susu. Tapi enggak dikasihkan nih minum, enggak. Panggil tuh ashabus suffah yang ada di masjid itu, bayangkan. Jadi Abu Hurairah lapar seperti itu, dipanggil oleh Rasulullah, enggak langsung kamu minum nih, enggak. Panggil dulu itu ashabus suffah yang di masjid-masjid yang di masjid itu. Akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil, siapa yang pertama kali minum? Bukan Abu Hurairah juga. Ashabus suffah dulu diputarkan minum. Setelah yang terakhir tinggal ya Abahir, nah bagi ya ana wa ans, atau semakna dengan itu. Wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu, siapa yang duluan? Abu Hurairah pun mengatakan, "Aku dulu ya Rasulullah." Enggak, engkau wahai Rasulullah. Bayangkan itu. Padahal lapar sekali itu. Akhirnya barakallahu fikum, segelas air susu tadi itu yang sudah diminum ashabus suffah tadi, enggak habis-habis ya karena barokahnya ya. Kemudian barakallahu fikum, kemudian ketika giliran tinggal terakhir Abu Hurairah dengan Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, "Engkau dulu ya Rasulullah." Diminum oleh Rasulullah. Nah, sisanya ini diminum oleh Abu Hurairah sampai kenyang pun enggak habis-habis. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Adapun setelah meninggalnya enggak boleh mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah setelah meninggal itu termasuk bentuk kesyirikan dan perkara muhdats, perkara bid'ah. Datang ke Masjid Nabawi misalkan, mencari mana kuburan Rasulullah. Setelah dikasih tunjuk itu kuburannya, akhirnya dia pegang-pegang mencari berkah, itu adalah perkara syirik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu sekedar biografi mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga memiliki seorang ibu. Ibunya awalnya masih musyrikah. Nah, akhirnya Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah agar mendoakan dia itu mendapatkan hidayah. Benar, begitu Abu Hurairah waktu itu barakallahu fikum pulang ke rumah, ibunya langsung syahadah, mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Senang sekali Abu Hurairah. Nah, itu mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Siapa namanya tadi? Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Naam, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah." Rasulullah mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadatain tadi itu dalam keadaan dia tidak ragu. Perhatikan, tidak ragu berarti yakin kan? Dalam keadaan dia tidak ragu terhadap dua kalimat syahadatain tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Bayangkan itu. Tapi tidak ragu syaratnya. Karena termasuk apa? Syarat daripada kalimat la ilaha illallah apa? Al-yaqin. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabulillaha, wa zidat thaminuha, al-kufranu minka bima dunal ilahi minal awsani fatulliha. Paham ya insyaallah ya? Naam. Kemudian nanti pantun yang tadi itu dihafal mengenai para perawi hadis yang paling banyak tadi kalangan sahabat, 7 saja. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, Yalih ibn Umar, wa Anasun wal habru kal khudriyyi, wa Jabirun wa zaudatun nabiyyi. Mudah kan? Insyaallah mudah, cuma ditulis saja nanti. Nah, barakallahu fikum, mudah sekali itu. Bagi yang dimudahkan. Nah, berikutnya wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jadi seorang hamba tidaklah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ragu dengan dua kalimat syahadatain tadi, melainkan dia akan masuk surga, jaminannya itu. Surga Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana surga enggak perlu dibicarakan lagi, dalam artian sudah perkara yang tidak asing lagi di hadapan kita mengenai keindahan dan juga kenikmatan surga. Naam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yalqallahu bihima 'abdun ghaira syakin fihima fayuhjab 'anil jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua syahadatain tadi dalam keadaan dia tidak ragu terhadap dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian dia terhalangi dari surga. Itu tidak demikian. Maksudnya dia tidak akan terhalangi dari surga. Apa maksudnya ya? Tidak terhalangi dari surga. Bahkan dia termasuk apa? Barakallahu fikum yang Allah telah jamin untuk masuk surga. Dua kalimat tadi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum telah menjamin orang-orang yang memang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaminan yang sangat besar. Apa jaminannya? Surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga jaminannya diberikan apa? Petunjuk, hidayah, keamanan dunia dan akhiratnya selama tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan az-zulm, yaitu kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhiratnya. Dan sekaligus mereka merupakan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Ai qala asy-syarih Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, ai wa minas sunnah ala anna al-yaqina syartun, dan termasuk atau dalil dari as-sunnah bahwasanya yakin itu merupakan syarat ma sabata bis sahih, yang datang dalam sahih sahih Muslim. Karena ucapan sahih itu masih muhtamal ya. Sahih Muslim atau sahih Bukhari. Tapi kalau sahihain jelas. Kalau sahihain jelas. Apa maksudnya? Jelas sahih apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau sahih itu masih ada ihtimal. Yang diinginkan sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu, perhatikan ini, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi as-sahabi al-masyhur ahfadus sahabah li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi as-sahabi al-masyhur, yang masyhur. Karena barakallahu fikum ada perselisihan sampai banyak sekali itu. Cuman yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dalam catatan kaki di bawah itu disebutkan wa qad ikhtalafa wa qad ikhtulifa fi ismihi wasmu abihi ikhtilafan katsira walakin hadza asyharuha kama dzakarahu ghairu wahid min ahli ilm. Namun walaupun diperselisihkan, ini yang paling masyhur, yaitu apa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ahfadus sahabah, dia adalah dari kalangan sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aslama 'am Khaybar. Dia masuk Islam ketika tahun Khaybar. Ketika barakallahu fikum hafizakumullah, pada peperangan Khaybar. Wa adraka ma adraka minal ilm wal khair fi sanawatin qalilah. Dan beliau menjumpai apa-apa yang beliau jumpai berupa ilmu dan kebaikan pada tahun-tahun yang sedikit. Wa tuwfiya sanah, dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini Abu Hurairah ini. Termasuk perawi yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Wa syahidu min hadzal hadis, dan syahidnya, intinya pada hadis ini qauluhu ghairu syakin, intinya ghairu syakin, dalam keadaan dia tidak ragu. Jadi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin benar-benar tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Enggak ragu dia. Karena sudah kita sebutkan ya, keraguan itu sumbernya karena apa? Kebodohan. Sebagaimana keyakinan itu akan menimbulkan apa? Atau ditimbulkan dari apa? Al-ilm. Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatu asyak. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Fashtarata fi syahadatain al-mujibatain lidukhul jannah ada musyak. Fashturita, maka disyaratkan di dalam dua persaksian yang mewajibkan atau yang bisa menghantarkan untuk seseorang masuk dalam surga, ada musyak, tidak adanya keraguan. Li'annahu yunafil yaqin, karena keraguan itu bisa menghilangkan apa? Keyakinan. Oleh karena itu para ulama meletakkan kaidah fikih yang sangat besar
Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi misalkan kita dari rumah sudah wudu. Sudah wudu ini ya, datang ke masjid ragu dia, sudah wudu atau belum, kembali ke hukum asal sudah wudu. Paham ya? Nah, karena dia harus kembali ke hukum asal karena sudah wudu. Tapi dia ragu wudu atau belum, kembali ke asal sudah wudu. Paham ya? Sebaliknya, dia dari rumah belum wudu dia, datang ke masjid ngobrol sebentar sama temannya gitu, datang sholat, ragu dia sudah wudu atau belum, kembali ke asal belum wudu. Paham ya? Berarti dia harus wudu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Begitu pula orang yang sholat seharusnya 4 rakaat, dia ketika datang sampai 3 rakaat ragu dia. Ini sudah 3 atau 4 ini? Kembali ke asal baru 3, nambah 1 lagi. Nah, paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau dia ragu ini sudah 4 atau 5, kembali ke asal sudah 4. Paham ya? Nah, karena dia ragunya ketika di 4 tersebut. Perlu diperhatikan seperti itu karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Dia misalkan sholat mendapatkan sesuatu. Kok ada kayak suara-suara dalam perutnya ya? Suara angin dalam perutnya. Masih di dalam tapi dia enggak kedengaran, cuman seakan-akan ada bisikan-bisikan syaitan itu ya. Nah, itu bagaimana solusinya? Jangan tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Paham ya? Kata Rasulullah, la yang sharif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia pergi dari sholatnya sampai dia mencium baunya atau mendapati atau mendengar bunyinya. Paham ya? Mendengar suara kentut tersebut. Paham maksudnya ya? Tapi kalau misalkan kita sholat, mendengar ada suara kentut tapi bukan kita. Siapa yang berarti yang harus keluar? Yang kentut tadi ya? Atau kita sholat, enggak dengarkan suara kentut, cuman mencium baunya. Tercium bau gitu. Tapi bukan kita ya. Ya kita kembali ke hukum yakin. Kita enggak ngapa-ngapain, paham ya? Tetap sholat lanjut. Walaupun itu baunya mungkin dari sebelah atau mana gitu misalkan ya. Seperti itu perlu diperhatikan. Nah, karena mungkin ya gara-gara hadis tersebut akhirnya tercium bau nih, akhirnya dia wudu. Padahal bukan dia yang kentut itu loh istilahnya. Perlu diperhatikan itu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Naam. Wa li'anna syakka kufrun. Perhatikan ini. Dikarenakan keraguan itu bisa menjadikan masuk dalam tingkatan kekufuran. Nah, ragu tentang keberadaan Allah Ta'ala, ragu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunggalnya Allah Ta'ala, kalau ragu Allah Ta'ala satu atau dua sih, itu bisa kekufuran, hati-hati. Nah, kama sayatil kalam alaihi, sebagaimana akan datang penjelasan atau pembicaraan masalah itu fi anwa'il kufri, naam, al-mukhrij minal millah insyaallah taala. Berkaitan masalah jenis-jenis kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama insyaallah taala. Jika Allah Taala menghendaki, nanti beliau akan sebutkan nanti dalam pembahasan tersebut. Naam. Ambil satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aidan dalam hadis yang lain juga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan min hadis tawil, hadisin tawil, hadis yang panjang. Ringkasannya, naam. Man laqiya min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha nam qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang dia menjumpai dari belakang tembok ini, nanti disebutkan, nanti lihat nanti ya. Yashhadu an la ilaha illallah, orang yang dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustayqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya itu yakin, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah dia dengan surga. Naam. Wa hadzal hadits qala asy-syarih Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, wa hadzal hadits aidan dalilun ala ishtiratil yaqin. Dalil ini juga merupakan, hadis ini merupakan dalil tentang disyaratkannya yakin. Paham ya? Naam. Wa awalul hadits kama fi sahih Muslim, dan awal hadisnya sebagaimana dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu kami, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kami duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafar. Dan bersama kami ada Abu Bakar, Umar dan juga beberapa orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baina adhurina. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berdiri di hadapan kami. Fa'abta'a alaina, kemudian Rasulullah pun juga barakallahu fikum pelan-pelan. Wa khashina an yaqtati'a dunana, dan kami khawatir, kita semua khawatir kalau seandainya ada sesuatu. Naam. Fa fazi'na fakumna, kemudian kami pun kaget dan juga berdiri.
Itu istilah sambungannya hadis seperti itu. Nah, ila akhiri. Ini bacanya bukan al-akh itu ya. Ila akhiri ini. Paham ya? Jangan keliru, ini singkatannya kayak gitu sih. Ila akhiri. Wasyahid minhu qauluhu mustaiqinan biha qalbuh. Bisa jadi ketika itu maksudnya wara'a hadzal ha'id itu maksudnya tembok Ka'bah itu maksudnya. Nah, bisa jadi maknanya itu. Karena waktu itu para sahabat duduk bersama Rasulullah di sekeliling Rasulullah di situ. Wasyahid minhu, syahidnya di sini adalah mustaiqinan biha qalbuh. Dalam keadaan hatinya itu yakin. Fashtaurita fi hadhil kalimah al-'azimah al-yaqin. Maka disyaratkan pada kalimat yang sangat agung ini kalimat la ilaha illallah al-yaqin. Alladzi huwa kamalul ilmi, yang mana yakin itu adalah kesempurnaan ilmu, biha mengenai kalimat la ilaha illallah al-munafi lisyakki war-raib, yang fungsinya untuk meniadakan keraguan dan kebimbangan. Fa idan tafa asy-syart intafal masyrut. Apabila hilang syarat ini, hilang rasa yakin, hilang pula kalimat la ilaha illallah. Enggak ada faedahnya. Sekarang faedah yang sangat bagus dan mungkin kita pernah mendengarnya. Faidatun, kata beliau, sebuah faedah. Al-yaqin lahu salasu maratibah. Yakin itu memiliki apa? 3 tingkatan. Paham ya? Pertama ilmu yakin. Paham ya? Yang kedua adalah ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Misalkan ada orang ngabari, di sana itu ada orang jual apel. Apelnya tuh harganya mahal dan manis sekali. Itu baru dikasih ilmu yakin itu. Untuk meyakinkan dia. Masa sih anak enggak percaya? Ya ayo ikut aku, ikut. Diajak orang ini. Diajak ke toko tersebut melihat, oh ini apelnya. Itu baru apa? Ainul yakin. Wah, ana masih belum percaya. Ya udah beli 1. Rasakan dulu. Beli 1 dibuka rasanya benar-benar manis. Ini baru hakul yakin. Paham ya? Jadi 3 tahapannya. Pertama, ilmu yakin, mengilmui itu dulu. Setelah itu dia menyaksikan, namanya apa? Ainul yakin. Setelah itu dia merasakan, baru apa? Baru hakul yakin. Paham ya? Ini sering kita jumpai seperti itu ya. Ada orang ngabarkan katanya di sana itu baksonya enak, baksonya asli, super, daging sapi. Paham ya? Itu contohnya ya. Masih nggak percaya dia, meyakinkan. Wah, anak belum yakin ini. Ini dibilangin nggak percaya, ayo ikut akhirnya tunjukkan ke toko tersebut atau warung bakso tersebut. Setelah melihat baksonya, masya Allah besar-besar, itu baru apa? Baru ainul yakin. Setelah itu ya coba nyicipilah, nggak masalah 1 mangkok. Misalkan. Setelah itu baru merasakan benar-benar, oh benar yang antum ucapkan, itu baru apa? Hakul yakin. Kita lihat sini nanti contohnya. Al-ula ilmu yakin. Pertama ilmu yakin, mengilmui. Nah, punya ilmu dulu barulah muncul keyakinan. As-tsaniyah ainul yakin, menyaksikan apa yang dia yakini. As-tsalisah hakul yakin, merasakan apa yang dia yakini. Paham ya? Pertama mengilmui dulu. Nah, setelah mengilmui baru dia menyaksikan apa yang dia yakini tadi. Yang ketiga apa? Merasakan apa yang dia yakini. Waqad mustilat al-maratib ats-tsalas biman akhbaraka. Ini sungguh telah diberikan contoh 3 tahapan atau 3 tingkatan ini. Naam biman akhbar, dengan orang yang mengkabarkan kepadamu anna indahu asalan. Ini dia punya madu. Dia punya madu. Madu asli ini, madu hutan. Paham ya? Langsung ngambil dari pohonnya langsung ini. Ini contohnya ya. Nah, wa anta la tasyuk fi sidqihi. Dan kamu enggak ragu tentang kejujurannya. Kita enggak ragu karena dia ngambil langsung itu loh. Cuman kan belum pernah rasakan. Paham ya? Nah, dia ngomong ini madu asli ngambil dari hutan. Yang panen siapa? Yang panen aku sendiri langsung. Kita enggak ragu lagi, udah, percaya aja. Cuman kan belum merasakan itu loh. Nah, akhirnya apa? Summa araka iya, akhirnya dia nunjukkan nih loh madunya. Madunya sebetulnya seperti ini, hitam. Bagus sekali ini. Nah, bentuknya kayak ini. Nah, itu baru apa? Ainul yakin. Fasdatta yaqinan. Akhirnya kamu bertambah yakin lagi. Ana yakin ini. Rasanya enak. Tapi kan belum tawari. Belum tawari, kalau minta enggak boleh kan itu. Allah musta'an. Summa dzukta minhu, kemudian dia persilahkan. Akhirnya kamu merasakan madu hutan tadi yang asli tadi. Saya merasakan baru apa namanya? Hakul yakin. 3 tingkatan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu paham soalnya ya? Wujudnya itu paham ya insyaallah, dalam artian cara menerapkan kaidah ini. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian apa? Hakul yakin. Contohnya mudah sekali. Contohnya tadi itu contohnya. Naam. Fa'alimna al-an bil jannah wan nar ilmu yakin. Sekarang kita yakin enggak surga dan neraka itu ada? Ada. Surga itu kenikmatannya sangat besar, neraka itu sangat berbahaya sekali dan juga mengerikan. Itu kita sudah yakin kan? Ayo, Pak. Fa idza uslifatil jannah fil mauqif lil muttaqin, kemudian ketika dibentangkan, dibukakan surga fil mauqif di padang mahsyar nanti, atau dalam artian di hari akhirat nanti, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa.
wa syahadaha al-khalaiq, dan para makhluk menyaksikannya, wa burizzatil jahim lil ghawin, dan juga neraka dibukakan, dibentangkan untuk orang-orang yang sesat, wa ayanaha al-khalaiq, kemudian makhluk-makhluk pun menyaksikannya, fadzalika ainul yakin. Baru ainul yakin. Sekarang ini kita belum ainul yakin ya. Baru dapat kabar surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bidadari surga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham ya? Itu kita yakin enggak? Yakin. Bidadari surga itu bagaimana, Pak? Cantik enggak? Abu Muhammad. Cantik sekali. Paham ya? Pernah kencing? Enggak pernah. Sifatnya itu Masya Allah, sifatnya itu ya barakallahu fikum. Penduduk surga itu walaupun makan sepuasnya, minum sepuasnya itu apa? Enggak ada kencing, enggak ada BAB sana. Jadi keringatnya enggak bau seperti kita ini. Keringatnya baunya seperti bau misik. Masya Allah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan perempuan atau bidadari surga itu enggak ada yang namanya janda. Gadis terus. Masya Allah ya. Itu sekarang contoh saja ya, semoga kita termasuk penduduk surga. Naam. Kalau mau lihat panjang lebarnya disebutkan dalam kitab apa? Miftah Darus Sa'adah, bagus sekali itu. Miftah Darus Sa'adah itu bagus sekali tentang mengenai penduduk surga bagaimana, perempuan surga bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Ya jelas sejauh-jauhnya enggak ada bandingannya dengan perempuan dunia. Secantik apapun perempuan dunia bagaimana? Allah Ustaz. Enggak perlu dibahas ya, yang jelas masih apa? Masih bau. Ya enggak benar enggak, Pak? Benar, tapi kalau bidadari surga ini Masya Allah. Itu kalau berbicara masalah surga ya. Kan surga itu Masya Allah ini nama baru apa? Ilmu yakin. Nanti kalau kita barakallahu fikum sudah wafat meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala tampakkan surga di hadapan kita dan kita sudah masuk. Baru masuk ini ya, baru ainul yakin. Setelah itu merasakan apa dalam surga, baru hakul yakin. Nah, kita lihat sini. Fadzalika ainul yakin, wa idza adkhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari an-nara, fadzalika hina idzin hakul yakin. Namun kata beliau, apabila penduduk surga sudah masuk ke surga dan penduduk neraka sudah masuk ke neraka, itulah yang dikenal dengan hakul yakin. Paham ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Seperti contoh yang lain sudah banyak sekali kita didengarkan, dikasih kabar di dalam kuburan itu ada dua kemungkinan, diazab atau kasih kenikmatan. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Kemudian ketika sudah kita meninggal, dikubur, paham ya? Di awal-awal itu namanya apa? Ainul yakin. Kemudian ketika dikasih kenikmatan bagi orang yang beriman, bagi orang munafik dikasih azab, itu namanya hakul yakin. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qad syaraha hadhihi al-maratib al-'allamah Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi fi Madarijus Salikin fa'ajada wa afad. Dan sungguh telah mensyarah tingkatan-tingkatan ini oleh siapa yang mensyarah? Yang mensyarah siapa? Al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi. Beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim. Wa illa beliau adalah barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, tapi ma'rufnya beliau Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau telah membahas panjang lebar mengenai tiga tingkatan ini dalam kitab Madarijus Salikin fa'ajada wa afad. Beliau membahas dengan pembahasan yang bagus dan juga memberikan faedah sana. Nah, adapun mengenai yang berikutnya itu syarat atau dalil syarat yang selanjutnya yaitu al-ikhlas, insyaallah tidak tunda pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah, innahu waliyyudzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.